karir selanjutnya kita akan masuk ke sharing yang kedua, yaitu dari mahasiswa perwakilan magang dari Magang Mandiri gitu ya teman-teman. Dan ini diwakilkan oleh Yufran Novia Rahman atau yang biasa disapa Rahman gitu. Dan teman ini kemarin juga berkesempatan sobat karir untuk magang di kepolisian daerah Yogyakarta gitu ya, yang mana Rahman ini di divisi assessment center gitu, dan tentunya ini juga relate banget sama keilmuan kita ya di psikologi. Mungkin buat teman-teman yang pengen untuk mengadministrasikan tes secara langsung gitu ya, tes Mapikostik ataupun Kreplin gitu ya, itu bisa banget untuk mengikuti nih magang di Polda DIY gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya persilakan kepada Rahman. Silakan. Oke, thank you Amanda kesempatannya. Boleh saya untuk Mas Nat langsung share PPT-nya? Oke. Selamat pagi Sobat Karir semuanya. Semoga tetap bahagia, tetap semangat, dan tetap sehat ya dalam menjalankan hari Sabtunya untuk mengikuti acara pada hari ini seperti itu. Nah, perkenalkan nama aku Yufran Novia Rahman. Teman-teman bisa manggil aku dengan nama Rahman. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan sedikit cerita nih ya terkait pengalaman Rahman dalam kegiatan magang secara mandiri dan juga berkelompok di suatu instansi pemerintahan, yaitu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti itu. Boleh di next, Mas? Oke. Baik, sedikit deskripsi ya terkait instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang biasa dikenal sebagai Polda DIY, merupakan suatu instansi Polda tipe A yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Polisi. Nah, di Polda DIY ini juga mengatur wilayah hukum di 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu ada Polres Jakarta, Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polres Kulon Progo. Dan di sini tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman apabila nantinya magang di Polda DIY, teman-teman juga nantinya akan diarahkan ke 5 wilayah hukum ini untuk membantu juga kerjaan yang ada di 5 daerah tersebut, seperti itu. Dan juga terakhir, kalau teman-teman nggak tahu Polda DIY ini ada di mana, di Polda DIY ini terletak di Jalan Raya Utara, Cenong Catur, Depok, sama Yogyakarta, atau lebih familiarnya itu di depan Mall Hartono Yogyakarta gitu. Jadi ya kalau teman-teman bisa lagi pulang magang bisa mampir dulu lah ya ke seberangnya gitu. Wah, oke, boleh di next lagi Mas. Nah, Aman mau sedikit recap sedikit tentang magang mandiri ini, manfaatnya apa aja sih bagi diri kita, bagi Fakultas Psikologi maupun bagi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta nantinya gitu. Nah, untuk diri sendiri pastinya sebagai mahasiswa, kita nantinya dapat menambah wawasan dan pengetahuan ya. Kemudian kita juga melatih kemampuan problem solving dan melihat dan merasakan secara langsung nih kegiatan kerja lapangan. Khususnya untuk kitanya nanti akan melakukan lebih berfokus kepada kegiatan asesmen alat tes maupun nantinya adanya sedikit kontribusi dalam melakukan intervensinya, seperti itu. Kemudian untuk Fakultas Psikologi UGM sendiri ya adanya hubungan kerjasama juga, menjadikan instansi sebagai tempat pelatihan untuk mengasah keterampilan mahasiswa, dan juga ada menjadikan sarana dalam milik kualitas mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diajarkan di universitas, seperti itu. Kemudian juga ada di bagian dari Polda DIY Yogyakarta. Kemudian manfaatnya bagi Polda ini diantaranya adalah adanya bantuan dari mahasiswa itu sendiri, kemudian bisa menjadi hubungan kerjasama dan adanya branding dari Polda ke mahasiswa, seperti itu. Boleh di next, Mas? Oke, nah kurang lebih untuk alur pengajuan proposal dari fakultas itu sama yang telah Ica jelaskan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman nantinya bakal mengajukan proposal, nantinya teman-teman diharuskan untuk mengisi di SIP terlebih dahulu dari motivation letter, transkrip nilai, dan sebagainya. Kemudian nanti dapat approval verifikasi dari DPA sampai ke akhirnya nanti gimana. Kemudian nanti teman-teman mendapatkan surat pengantar dari fakultas, dan akhirnya nanti teman-teman bisa barulah untuk meng-apply ke instansi perusahaan ataupun biro organisasi yang teman-teman inginkan, seperti itu. Dan kali ini Rahman ingin cerita nih ya terkait cerita awal di mana kita mulai dari awal persiapan magang hingga nantinya kita secara berkelompok itu resmi bergabung menjadi bagian dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti itu. Nah, untuk dari alur pengajuan proposal Polda di ini, Rahman bagi menjadi 3 waktu, yaitu dari Agustus, November, dan Desember.
Nah, untuk Agustus September ini tuh merupakan kali pertama nih ya bagi kelompok Rahman untuk mencari tempat magang nih. Hingga pada akhirnya kita menemukan satu tempat untuk mengasah kemampuan kita di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta seperti itu. Nah, selanjutnya kami nih mulai nih ya untuk menggali informasi nih melalui kakak tingkat kami yang juga udah pernah nih ya untuk mengikuti magang di Polda ini seperti apa. Kemudian kita juga membutuhkan sedikit bantuan terkait evaluasi proposal kami, kemudian apa aja yang harus dilakukan dan sebagainya, hingga kami mendapatkan kontak person dari Polda DIY-nya, yaitu Pak Slamet sebagai supervisor dari Biro SDM Psikologi Polda DIY. Seperti itu, kriteria surat pengantar yang dibutuhkan oleh Polda DIY nantinya, seperti itu. Kemudian, di bulan November setelahnya, kami mendapatkan kepanggilan kembali nih ya dari Pak Slamet terkait adanya revisi dari surat pengantar yang telah diserahkan sebelumnya kepada Polda DIY. Kemudian isi dari surat pengantar ini teman-teman kalau boleh dikasih tahu adalah hal yang sangat konkret dan penting dikarenakan adanya penyusunan kata yang diperlukan untuk menjalin hubungan kerjasama antara Fakultas Psikologi dan Polda DIY seperti itu. Jadinya kalau teman-teman nggak segera revisi hal ini kemudian tidak mendapatkan tidak mendapatkan verifikasi dari fakultas, nantinya Polda DIY akan sulit untuk mengajukan kegiatan magang ini untuk teman-teman nantinya seperti itu. Nah, kendala kami di saat itu adalah melakukan revisi teman-teman. Jadi seperti itu kita sudah menyerahkan juga kepada fakultas untuk segera direvisi dan diperbaiki lagi gitu kan ya. Terus karena mungkin dari kitanya juga sulit untuk nge-reach out dari sananya, jadi agak ada kendala waktu untuk mengajukan surat pengantarnya ke Polda DIY seperti itu. Dan pada akhirnya di November akhir, kelompok kami mendapatkan surat pengantar itu secara resmi dari fakultas dan akhirnya kita dapat menghubungi Pak Slamet untuk melanjutkan verifikasi berkas dari proposal dan surat pengantar yang diperlukan dari Polda DIY seperti itu. Oh, bisa Mbak? Sebentar. Oke. Benar ya teman-teman? Oke, mungkin sambil Rahman mencari PPT-nya, apakah sudah ketemu Rahman? Ini aku Sudah, coba Manda. untuk share ya. Oh, boleh. Thank you ya, Manda. Oke. Oke. Dah, Benar bisa ya, dilanjut teman-teman. lagi, silakan. Oke, terima kasih, Manda. Jadi, mungkin terakhir ya, Manda, dari bulan Desember, akhirnya kita semua dipanggil nih ya untuk menyerahkan berkas-berkas, proses verifikasi juga di sana, kemudian diberikan arahan untuk mempersiapkan diri nih, seperti nantinya teman-teman disuruh persiapkan bukti vaksin, surat antigen, dan serta tata cara berpakaian yang baik dan benar di Polda DIY, seperti itu. Nah, ada sedikit catatan bagi teman-teman yang mungkin nantinya ingin mengajukan proposal maupun surat pengantar dari fakultas khususnya di instansi Polda DIY seperti itu. Yang pertama, penting bagi teman-teman untuk memperhatikan detail proposal dan surat pengantar yang akan diserahkan kepada Polda DIY. Nah, Rahman sarankan untuk selalu berkoordinasi kepada supervisor di sana, yang tadi Rahman sebutkan ada Pak Slamet, sehingga pengajuan nantinya dapat dilakukan dengan mudah dan lancar. Terus catatan kedua bagi Rahman kepada teman-teman nantinya, selalu berkoordinasi dengan supervisor pada jauh-jauh hari apabila ingin melakukan magang pada periode tertentu di Polda DIY. Nah, sehingga nantinya terdapat slot yang tersedia untuk magang di Polda nantinya teman-teman. Jadinya seperti yang teman-teman Rahman tahu juga nantinya di Polda itu tiap bulan itu akan ada slot kosong untuk anak magang. Nah, kalau teman-teman nantinya pengen magang di semester baru, kalau bisa dari sekarang udah bisa menghubungi bapaknya, jadi teman-teman udah mendapatkan slot di yang magangnya mau seperti itu. Jadi kalau bisa dari sekarang udah bisa di follow up di Polda DIY-nya seperti ya teman-teman. Oke, lanjut Man. Oke, untuk terkait hak dan kewajiban sebenarnya sama untuk keseluruhan instansi mungkin ya, tapi untuk di Polda DIY mungkin ada beberapa hal khusus. Jadi sebenarnya untuk berpakaiannya itu nggak ada yang detail harus formal atau gimana. Harus formal teman-teman, sorry. Jadi ada ketentuan wajib yang digunakan untuk di Polda DIY itu nantinya. Yang pertama adalah menggunakan alma mater dan lentek diri. Misalnya teman-teman bisa baca sendiri di PPT ya sebenarnya. Next lagi, Manda. Dan juga ada etika magang yang sebenarnya juga sama ya di seluruh instansi yang pastinya teman-teman bisa tanamkan dan bisa juga mungkin cara kayak gimana sih etika magang di satu instansi seperti apa. Seperti itu. Udah lanjut lagi, Man? Nah, kali ini Rahman bakal cerita nih ya terkait recap magang yang Rahman lakukan di
Polda DIY mulai dari tanggal 3 sampai 28 Januari, dari jam 7 sampai jam 4 sore, dan kemudian kita secara berenam ada Rahman, ada Amanda juga, ada Alvin, ada Upi, Nisa, dan Cinta yang akan dibagi menjadi dua bagian, dua kelompok. Amanda dan Cinta di Biro Psikologi, Rahman, Nisa, Ars, dan Upi itu di Assessment Center. Itu boleh next lagi, Man? Lagi. Nah, ini teman-teman, bagian pentingnya adalah ini. Nah, di Polda DIY nantinya teman-teman itu kalau magang, teman-teman bakal ditempatkan di bagian psikologi, khususnya untuk melakukan menjelaskan fungsi psikologi yang meliputi psikologi kepolisian dan personel dalam rangka pembinaan personel dan mendukung pelaksanaan tugas operasi kepolisian. Khususnya itu, bagian psikologi ini difokuskan kepada anggota, sedangkan di assessment center ini difokuskan kepada pembinaan karir personel, lebih ke asesornya teman-teman. Anggota juga, tapi lebih ke seorang asesor, asesornya itu lebih pro lagi gitu intinya. Nah, nantinya kalau teman-teman pada dasarnya itu nantinya mengajukan proposal magang di Polda, teman-teman nantinya bakal ditempatkan di bagian psikologi untuk slot 2 orang saja ya teman-teman di bagian psikologi. Namun apabila nanti teman-teman juga mengajukan magang mandiri secara berkelompok, teman-teman bisa ditempatkan di bagian assessment center, dan untuk jumlah anggotanya bisa teman-teman koordinasikan langsung kepada Pak Selamat seperti itu. Next lagi, Man. Oke, untuk deskripsi kegiatannya sendiri di bagian psikologi yang Rahmat telah sebutkan sebelumnya, khususnya di personel kepolisian, anggota kepolisian itu sendiri. Yang pertama, ada administrasi tes psikologi guna pinjam pakai senjata api organik dan non-organik. Nah, kalau organik ini ada tes PCM 4, terus ada tes Papikostik, Warteg, DAM, Baum, HTP, dan Kreplin. Kemudian untuk non-organik ini juga sama, tapi bedanya ada di BDI, Warteg, DAM, Baum, HTP, dan Kreatin seperti itu. Kemudian juga ada administrasi tes psikologi guna konseling pranikah, ada DAM dan HTP, tes scoring, tes Kreatin, BDI, DISC, dan sebagainya. Teman-teman bisa teman-teman baca sendiri seperti itu. Tapi overall untuk di bagian psikologi dan assessment center itu sama untuk di administrasi tes dan melakukan pelatihan-pelatihan lainnya seperti itu. Nah, bagi assessment center juga sama, even ini tuh diterapkan pada seorang asesor. Nantinya ini lebih berfokus ke mempersiapkan pelatihan yang diperlukan untuk para asesor guna untuk menjadikan mereka menjadi bagian dari assessment center itu sendiri, lebih profesional lagi seperti itu. Nah, overall bisa teman-teman lihat di deskripsi digital assessment center. Dan yang terakhir, Mas. Nah, ini ada sedikit dokumentasi kegiatan dari gambar 1 dan gambar 2 di sini. Amanda dan Cinta ini lebih berfokus ke scoringan maupun administrasi tes juga. Namun sedikit catatan untuk di bagian psikologi itu kita hanya terbatas dalam melakukan administrasi dan scoring. Untuk interpretasi lebih diserahkan ke psikolognya seperti itu. Kemudian untuk di gambar yang tengah ini ada Ars yang melakukan pengawasan terkait adanya pelatihan asesor assessment center tahun 2022. Dan yang gambar paling kanan ada yang gambar 4 dan 5 itu ada Rahman, Nisa, Ars, dan Upi yang sedang diajarkan untuk melakukan scoring dan memasukkan laporan tersebut pada tes FPPS, Papikostik, dan DSC seperti itu. Dan overall melalui pengalaman ini beberapa teman Rahman dapat mendapatkan pengalaman baru nih ya di unit-unit psikologi yang berfokus kepada alat-alat psikologi seperti itu. Dan mungkin sekian dari presentasi Rahman. Mohon maaf apabila kecepatan banget, tapi apabila teman-teman memiliki pertanyaan boleh ditanya langsung di sesi Q&A seperti itu. Dan selamat kembalikan kepada Amanda. Thank you, Amanda. Oke, terima kasih Rahman untuk sharingnya nih ya. Mungkin